Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan di bumi ciptaannya ini. Suara Gembala hari ini dihantar dengan tema Jangan lengah, waspadailah kelicikan si jahat. Dari tema ini dibacalah Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengutus dan menempatkan manusia di dalam dunia nyata. Dunia nyata ini adalah dunia yang penuh dengan berbagai kejahatan. Hampir setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, berbagai media menyajikan atau menayangkan peristiwa-peristiwa yang memilukan dan memalukan. Hampir tidak ada ruang dari lini kehidupan manusia yang tidak diisi dengan kejahatan. Sesama ciptaan tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati. Harkat dan martabat selaku gambar Allah menjadi rusak, bahkan tercabik-cabik ulah dari sesama ciptaan. Lebih parah lagi adalah yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia, yaitu keselamatan dari Kristus. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah sebagai pencipta, Kristus Putra Tunggal Allah yang menderita, bangkit dari antara orang mati, dan Roh Kudus pemelihara serta perantara. Singkatnya adalah bahwa manusia yang telah diselamatkan tidak mampu lagi menampilkan sikap hidup selaku orang-orang yang telah diselamatkan. Manusia lebih memilih mengikuti dan melakukan bujuk rayu si iblis dengan melakukan berbagai kejahatan daripada kehendak Allah. Dan kalau hal ini terus terjadi, maka manusia akan terus hidup dalam penderitaan karena kejahatan itu, dan pada akhirnya keselamatan yang sempurna yang telah dijanjikan oleh Yesus tidak akan menjadi milik manusia. Perbuatan-perbuatan jahat yang mendatangkan dosa itu adalah ulah dari sumber kejahatan, yaitu iblis. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk melancarkan serangannya lewat bujukan manis dan tipu muslihatnya. Dan dia dapat memakai sarana apa saja yang ada di sekitar manusia agar manusia tergoda dan mengikuti kehendaknya. Kepada jemaat di Efesus, tetapi juga kepada kita, Paulus memberikan tips bagaimana supaya manusia tidak tergoda oleh rayuan maut si iblis. Itu yang disampaikan di awal tadi. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Yang pertama, kalau kita membaca keseluruhan Efesus pasal 6. Pertama, berikat pinggang kebenaran. Artinya, selalu melakukan yang benar. Jangan ada kebohongan atau dusta. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Artinya, manusia selalu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. selalu berusaha memperjuangkan keadilan, bahkan mempraktekkan keadilan. Yang ketiga,
berkasutkan kerelaan, rela berkorban, dan bersedia memberitakan Injil. Keempat, menggunakan perisai iman. Hanya dengan iman, maka panah api jahat dari si iblis dapat dipadamkan. Dan kelima, selalu menggunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di samping itu, yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah selalu berjaga-jaga dan berdoa. Saudara-saudara, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melawan kuasa jahat si iblis. Kita harus berjaga-jaga, karena di semua tempat iblis ada, dan dia sangat pandai melihat peluang. Begitu ada kesempatan, dengan cepat dan sigap, dia langsung melancarkan serangannya. Dan ia membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu, kita harus terus mengenakan perlengkapan rohani dan selalu berdoa. Karena perlengkapan rohani dan doa akan memberikan daya tahan, kekuatan, dan keberanian untuk melawan segala bentuk tipu muslihat si iblis. Kita semua adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh darahnya di atas kayu salib. Karena itu, hanya kehendaknya yang kiranya selalu mewarnai kehidupan kita kini dan selama-lamanya. Amin.